Perkenalkan, kami dari kelompok yang terdiri dari saya sendiri Winaktalia Saragi dengan NIM 201401-110 dan teman saya Audrey Malika Boris Tepu dengan NIM 201401-131. Di sini kami akan menjelaskan laporan laboratorium rekayasa perangkat lunak 6 mengenai dokumen desain sistem informasi e-Lockery. Untuk yang pertama, kami akan membahas tentang bab 1 yaitu pendahuluan. Bab 1 pendahuluan terdiri dari satu latar belakang. Perkembangan teknologi sekarang ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu perkembangan teknologi itu adalah sistem informasi. Sistem informasi ini diciptakan untuk mempermudah masyarakat dalam mencari informasi sesuai dengan bidang yang diinginkan. Dalam mencari informasi lowongan pekerjaan, biasanya pelamar masih menggunakan cara-cara manual yaitu dengan mendatangi perusahaan-perusahaan untuk melihat papan pengumuman lowongan kerja, melakukan pencarian di media cetak seperti koran, majalah, brosur, atau informasi dari masyarakat sekitarnya. Proses tersebut memiliki kekurangan karena pelamar harus mendatangi perusahaan-perusahaan tersebut dengan membawa surat lamaran dan persyaratan lainnya. Proses tersebut tidak efisien sebab memerlukan waktu yang lama dan biaya yang cukup banyak. Perkembangan internet pada era ini mengalami kemajuan yang cukup pesat yang berguna bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan internet dapat memberikan informasi dengan cepat, tepat, dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu dalam memberikan informasi. Seiring meningkatnya sumber daya manusia, perlu untuk menambahkan informasi-informasi di bidang apapun. Perancangan sistem informasi lowongan pekerjaan berbasis web yang berisi berbagai informasi lowongan pekerjaan khusus, salah satu alternatif untuk menyediakan sistem informasi lowongan pekerjaan berbasis web yang dibutuhkan partisipasinya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat menjadi tempat pertemuan antara media penyedia kerja dan pencari kerja. Oleh karena itu, kami memilih topik sistem informasi e-Lockery sebagai proyek ujian akhir semester praktikum rekayasa perangkat lunak lab 6, yaitu penyediaan informasi lowongan pekerjaan. 1-2 yaitu merupakan isi untuk tujuan dan manfaat dari laporan kami. Tujuan dari pembuatan dokumen desain ini adalah untuk mengetahui gambaran umum dan deskripsi dari sistem yang akan dibangun, tujuan dan manfaat yang akan diberikan sistem, analisis kebutuhan sistem, sistem requirement, use case diagram, use case skenario, activity diagram, database design, dan tampilan antarmuka sistem yang akan dibangun, yaitu user interface and user experience atau UI/UX. Manfaat dari pembuatan dokumen desain ini adalah agar tim pengembang aplikasi atau software developer dan para stakeholder mengetahui gambaran besar sistem yang akan dibangun serta sesuai dengan business process, sehingga tujuan yang telah ditentukan akan tercapai. Adapun bab 2, yaitu landasan teori yang kami ambil untuk mendukung laporan kami itu, yang pertama adalah 21 sistem, 22 informasi, yang 23 adalah sistem informasi, 24 lowongan kerja, 25 sistem informasi lowongan kerja, dan materi 26 MySQL, 27 PHP, 28 Apache, 29 www atau dan web browser. Bab selanjutnya itu bab 3 yaitu hasil pembahasan yang terdiri dari 31 yaitu nama sistem, sistem informasi lowongan pekerjaan. Yang 32 descriptive system. Sistem e-Lockery adalah suatu sistem informasi yang digunakan oleh pencari kerja atau user untuk melihat dan mencari lowongan pekerjaan yang sedang aktif sesuai dengan keahlian mereka. 33 tujuan dan manfaat sistem. Tujuan dari sistem ini yaitu untuk menampilkan lowongan pekerjaan ke user, sedangkan manfaat dari sistem ini adalah meningkatkan pencari kerja dalam mengakses lowongan pekerjaan dari mana saja dan kapan saja tanpa perlu datang ke tempat perusahaan. 34 analisis kebutuhan sistem. Yang terdiri dari 1 fungsi produk. Fungsi produk ini dijelaskan oleh 2 bagian yaitu user dan admin. Untuk bagian user berisi 1 registrasi, 2 login, 3 logout, 4 kelola data diri, 5 lowongan pekerjaan aktif. Untuk bagian admin berisi 1 login, 2 logout, 3 kelola lowongan pekerjaan. Untuk bagian kedua, karakteristik pengguna. Pengguna aplikasi ini adalah user dan admin. Pada tabel ini akan jelaskan tentang karakteristik pengguna. Untuk user, tugasnya yang pertama melakukan registrasi, kedua melakukan login, ketiga mengisi data diri dan berkas, 4 melihat lowongan pekerjaan aktif, dan kelima melihat hasil pekerjaan.
Hak akses aplikasinya itu terbatas dan hanya memiliki data diri dan melihat lowongan serta hasilnya. Kemudian untuk kategori pengguna admin, tugasnya yang pertama melakukan login, kedua mengedit admin, ketiga melihat data lowongan user, keempat melihat data diri user, kelima menambah lowongan pekerjaan, keenam mengedit lowongan pekerjaan, keenam menghapus lowongan pekerjaan, dan ketujuh mengeluarkan hasil nilai pada setiap tahap. Hak akses aplikasinya itu sangat luas, seperti menambah, mengedit, menghapus data, lowongan pekerjaan, serta melihat data diri dan berkas user. Selanjutnya ada bagian 3.5 yaitu sistem requirement yang berisi 1. Batasan. Batasan terdiri dari 1. Sistem hanya dapat diakses apabila user telah memiliki akun. 2. User tidak bisa mengedit lowongan pekerjaan yang tersedia. 3. User hanya bisa melihat hasil nilai yang akan dikeluarkan. Dan 4. Admin hanya bisa 1 kecuali ditambahkan pada database. Untuk yang kedua ada tingkah laku dan validasi. Terdiri dari 1. Apabila user berusaha login tetapi belum memiliki akun, maka akan diarahkan untuk mendaftar atau melakukan registrasi akun. Yang kedua, apabila user memasukkan username atau password yang salah, maka menampilkan tampilan login yang gagal dan akan diarahkan ke bagian memasukkan username dan password kembali. 3. Apabila user tidak registrasi, maka tidak bisa mengakses website. Dan keempat, admin hanya bisa melihat berkas user, tetapi tidak bisa mengedit maupun menghapus user. Selanjutnya ada bagian ketiga, lingkungan operasi. Pertama, ada software yang digunakan pada server sistem lowongan pekerjaan e-lottery adalah untuk operasi sistem atau OS, yaitu menggunakan Windows. Untuk web servers menggunakan Apache. Dan database, dan ketiga ada database dan DBMS, yaitu MySQL. Untuk yang kedua adalah software yang dibutuhkan oleh user adalah untuk operasi sistem atau OS menggunakan Windows dan aplikasinya menggunakan job portal. Bagian 3.6 yaitu use case diagram. Use case diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menganalisis dan merancang sistem untuk menggambarkan interaksi user terhadap sistem yang dibangun sebagai gambaran perilaku sistem atau sistem behavior dan interaksinya dengan aktor. Use case diagram memiliki beberapa komponen antara lain 1. Aktor yaitu user dan admin. Kedua, use case yaitu penggambaran fungsionalitas sistem dan aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh aktor yang merupakan user, penerima, dan admin. Adapun use case yang kami rancang pada sistem e-lottery ini terdapat pada lampiran 1 yang akan dijelaskan selanjutnya. Untuk bagian 37 yaitu use case skenario. Ini adalah tabel untuk menjelaskan use case skenario registrasi atau mendaftar akun. Pertama, nama use case atau registrasi mendaftar akun, tujuannya, dan ini manajemennya. Tujuan, agar user dapat mendaftarkan akun barunya sehingga bisa melakukan login ke dalam sistem dan dapat melihat lowongan pekerjaan yang aktif. Bagian aktor, yaitu user, dan kondisi awal, user belum memiliki akun serta data user lainnya termasuk nomor telepon, email, dan password. Untuk skenario normal, di sini ada 2 kolom yaitu aksi dan reaksi. Untuk aksi, yang pertama user memilih pilihan daftar untuk mendaftar akun baru. Yang kedua, user melakukan input email, nomor telepon, dan password. Yang ketiga, dia itu termasuk reaksi, yaitu sistem akan melakukan data user ke database sistem. Dan yang keempat, dia itu akan melakukan aksi, user sudah melakukan verifikasi melalui email yang terdaftar. Yang kelima, dia akan melakukan reaksi, user berhasil mendaftar akun dan masuk ke dalam sistem serta diarahkan ke halaman utama sistem. Selanjutnya ada skenario alternatif, terdiri dari 2 kolom yaitu aksi dan reaksi. Yang pertama termasuk aksi, yaitu user masukkan input email atau password yang salah. Kedua termasuk reaksi, sistem akan melakukan proses verifikasi email dan password lalu mengarahkan kembali ke halaman login. Yang ketiga dan keempat termasuk ke dalam aksi yang berisi ketiga, user tidak memiliki notifikasi apapun, dan keempat, user kembali melakukan login dengan data yang benar dan mendaftar akun baru. Yang kelima, dia termasuk ke dalam reaksi, yaitu sistem akan memproses akun baru.
Dan yang keenam, dia termasuk aksi, yaitu user melakukan verifikasi melalui email yang mendaftar. Yang ketujuh termasuk reaksi, yaitu user berhasil mendaftar akun dan masuk ke dalam sistem serta diarahkan ke halaman utama sistem karena email dan password diinputkan sudah terdaftar di database. Selanjutnya ada kondisi akhir dari setiap proses di atas tadi, yaitu user sudah berhasil mendaftarkan akun dan sudah masuk ke dalam sistem, diarahkan langsung ke menu utama aplikasi. Selanjutnya ini adalah use case skenario login. Ini untuk nama use case-nya dan ini manajemen. Untuk tujuan, manajemennya itu agar user dapat masuk ke dalam sistem untuk mengisi data diri dan melihat lowongan pekerjaan yang aktif. Untuk bagian aktor, manajemennya user dan admin. Untuk kondisi awal, manajemennya user sudah melakukan memiliki akun serta data user lainnya termasuk nomor telepon, nama, email, dan password. Untuk skenario normal, terdiri dari dua kolom juga, yaitu aksi dan reaksi. Untuk pertama, dia termasuk aksi, user melakukan input email, nomor telepon, dan password. Untuk yang kedua, dia termasuk reaksi, sistem akan melakukan data user ke database sistem. Yang ketiga, dia termasuk reaksi, user sudah melakukan verifikasi melalui email terdaftar. Dan yang keempat, reaksi, user berhasil mendaftar akun dan masuk ke dalam sistem, serta diarahkan ke halaman utama sistem. Selanjutnya ada skenario alternatif, terdiri dari dua kolom, yaitu aksi dan reaksi. Untuk yang pertama, dia termasuk aksi, user memasukkan input email atau password yang salah. Lalu yang kedua termasuk dia termasuk reaksi, yang untuk bagian kedua sistem memeriksa database, email, dan password yang diinputkan tidak ada dalam sistem. Yang ketiga, sistem langsung menampilkan halaman login kembali. Selanjutnya 4 termasuk aksi, yaitu user kembali melakukan login dengan data yang benar, dan reaksinya yaitu user berhasil login dan masuk ke dalam sistem, serta diarahkan ke halaman utama sistem karena email dan password diinputkan sudah terdaftar ke database. Maka kondisi akhirnya yaitu user sudah masuk ke dalam sistem, yaitu menu utama aplikasi. Selanjutnya ada use case skenario lowongan kerja. Ini untuk nama use case-nya, lowongan pekerjaan, dan ini manajemennya. Untuk tujuan manajemennya agar user dapat melihat lowongan pekerjaan di aplikasi e-Lockery, seperti mendaftar pekerjaan dan melihat notifikasi balasan dari perusahaan. Untuk bagian aktor, manajemennya user. Selanjutnya untuk kondisi awal, manajemennya user berada di halaman utama aplikasi yang menampilkan pekerjaan aktif yang didaftar. Selanjutnya ada skenario normal yang berisi kolom aksi dan reaksi. Untuk aksi yang pertama, user memiliki lowongan pekerjaan yang aktif dan ingin didaftar user. Lanjut kedua, dia termasuk reaksi, sistem akan menampilkan tahapan dari lowongan yang dipilih. Yang lanjut ketiga, aksi, user mengerjakan setiap tahapan secara berurutan dari lowongan pekerjaan yang dipilih. Yang keempat dan kelima, dia termasuk reaksi. Yang keempatnya, sistem melakukan proses, mengirimkan setiap aksi yang dilakukan user dan mengirim hasil penilaian yang diberikan di perusahaan. Yang kelima, sistem menampilkan hasil dari tahapan yang diberikan perusahaan yang menyatakan lulus atau tidak lulus. Selanjutnya ada skenario alternatif yang berisi kolom aksi dan reaksi. Untuk bagian aksinya yaitu untuk langkah 1 dan 2. Pertama, user bisa memilih lowongan pekerjaan aktif lain apabila tidak lolos di salah satu tahapan pekerjaan yang dipilih sebelumnya. Yang kedua, user bisa memilih pekerjaan lebih dari 2 sembari menunggu hasil tahapan lainnya. Reaksinya 3, sistem akan menampilkan tahapan dan lowongan yang dipilih user. Yang keempat, termasuk dia aksi, yaitu user mengerjakan setiap tahapan serta secara berurutan dari lowongan pekerjaan yang dipilih. Yang kelima, dia termasuk reaksi. Sistem melakukan proses, mengirimkan setiap aksi yang dilakukan user dan mengirim hasil penilaian yang diberikan perusahaan. Yang keenam, dia termasuk juga reaksi, yaitu sistem menampilkan hasil akhir dari tahapan yang diberikan perusahaan yang menyatakan lulus atau tidak lulus. Yang ketujuh termasuk aksi, user hanya bisa memilih salah satu lowongan aktif apabila ada 2 atau lebih lowongan pekerjaan yang lulus. Maka kondisi akhirnya yaitu hasil tahapan lowongan pekerjaan telah dilakukan oleh user sudah ditampilkan pada halaman pekerjaan.
Selanjutnya ada bagian 38, yaitu untuk activity diagram. Activity diagram merupakan diagram workflow atau alur kerja yang digunakan untuk membantu dalam menganalisis jalur kerja sistem, mengidentifikasi masalah, dan membantu mengoptimalkan proses setiap tahap sistem yang akan dilakukan. Fungsi activity diagram yang pertama, mendefinisikan proses sistem, kedua mengidentifikasi masalah pada proses bisnis, yang ketiga memberikan hubungan gambaran interaksi setiap jalur sistemnya. Adapun activity yang kami rancang dalam sistem Ilockery terdapat pada lampiran 2 yang akan dijelaskan selanjutnya. Untuk bagian ketiga yaitu database design. Database design ini adalah atau desain database menggambarkan isi dan database yang digunakan dalam sistem ini. Selain itu, desain database juga menunjukkan hubungan atau relasi antar tabel atau entitas, yaitu user, lowongan, pendaftaran, dan admin, di mana ada primary key dan juga foreign key dengan relasi tabel atau entitas one-to-one dan one-to-many. Adapun database desain yang kami rancang akan dijelaskan pada lampiran ketiga pada tahap selanjutnya. Selanjutnya ada poin 3.10 yaitu sequence diagram, yaitu sebuah diagram yang menggambarkan kolaborasi dari objek-objek yang saling berinteraksi antar elemen dari satu kelas. Sequence diagram digunakan untuk menjelaskan perilaku pada sebuah skenario dan menggambarkan bagaimana entitas dan sistem berinteraksi, termasuk pesan yang dipakai saat berinteraksi. Semua pesan yang digambarkan dalam urutan pada eksekusi. Diagram sekuensi menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek. Berikut merupakan komponen dari sequence diagram. Yang pertama, activation, menjelaskan tentang eksekusi dari fungsi yang dimiliki oleh suatu objek. Yang kedua, actor, menjelaskan tentang peran yang dilakukan serangkaian aksi dalam suatu proses. Yang ketiga, collaboration boundary, menjelaskan tentang tempat untuk lingkungan percobaan dan digunakan untuk memonitor objek. Yang keempat, parallel vertical lines, menjelaskan tentang suatu garis proses yang menunjuk pada suatu state. Yang kelima, processes, yang menjelaskan tentang tindakan atau aksi yang dilakukan oleh aktor dalam suatu waktu. Yang keenam, windows, yang menjelaskan tentang halaman yang sedang ditampilkan dalam suatu proses. Dan yang ketujuh adalah loop, menjelaskan tentang model logika yang berpotensi untuk diulang beberapa kali. Selanjutnya ada poin 3.11, yaitu kelas diagram. Kelas diagram adalah sebuah diagram yang menunjukkan hubungan antar kelas yang di dalamnya terdapat atribut dan fungsi dari suatu objek. Kelas diagram merupakan salah satu jenis diagram pada UML yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas maupun paket-paket yang ada pada suatu sistem yang nanti akan digunakan. Jadi diagram ini dapat memberikan sebuah gambaran mengenai sistem maupun relasi-relasi yang terdapat pada sistem. Kelas diagram menggambarkan struktur statis dari sebuah sistem. Kelas diagram mempunyai 3 relasi dan penggunaannya, yaitu 1. Association. Association adalah sebuah hubungan yang menunjukkan adanya interaksi antar kelas. Hubungan ini dapat ditunjukkan dengan garis dengan mata panah terbuka di ujung yang mengindikasikan adanya aliran pesan dalam satu arah. Yang kedua, generalization. Generalization adalah sebuah hubungan antar kelas yang bersifat dari khusus ke umum. Yang ketiga, concentrate atau concentrate merupakan sebuah hubungan yang digunakan dalam sistem untuk memberikan batasan pada sistem sehingga didapat aspek yang tidak fungsional. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat laporan kami. Selanjutnya ada lampiran. Discuss diagram itu merupakan interaksi antar sistem dengan aktornya, baik berupa admin maupun berupa user. Nah, kita ngebahas tentang user. User di sini adalah pendaftar atau yang mencari kerjanya. Ini adalah sistem. Sistem itu dalam sistem itu terjadi beberapa hal. Nah, user 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 memiliki relasi terhadap login. Dalam login ini kita harus melalui beberapa tahap. Yang pertama tahap daftar akun. Daftar akun itu memiliki relasi terhadap email, password, dan nomor HP. Login, login juga memiliki relasi, memiliki hubungan, memiliki interaksi dengan memasukkan data diri dan berkas. Dalam data diri berkas ini, kita harus memasukkan NIK-nya, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, upload data diri, foto keluarga, dan bukti pendukung lainnya. Di login, kita bisa melihat proses lowongan pekerjaan yang diambil. Nah, di login ini kita
Login memiliki interaksi terhadap pilih pekerjaan. Pilih pekerjaan ini memiliki relasi terhadap lihat lowongan pekerjaan yang tersedia. Ini adalah proses interaksi yang ada dalam user. Di dalam admin harus login. Nah, di login dia berinteraksi terhadap edit profil. Edit profil ini memiliki relasi terhadap nama lengkap, email, dan password. Login juga melakukan interaksi terhadap kelola lowongan pekerjaan. Di kelola lowongan pekerjaan ini, itu kita harus melakukan atau admin itu harus melakukan tambah pekerjaan, ubah pekerjaan maupun hapus pekerjaan. Dalam login juga berinteraksi terhadap data user seperti melihat data user dan melihat data lowongan user. Nah, login juga berinteraksi terhadap kelola proses tahap user. Nah, di sini dia juga berinteraksi terhadap melihat berkas user, kelola nilai user, yang dimana dia memiliki relasi terhadap psikotes dan wawancara, dan kelola proses tahap user melakukan interaksi terhadap melihat nilai user dari data perusahaan. Jadi, dalam sistem admin juga mencakup sistem besarnya itu yaitu sistem loker. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang database desainnya. Eh, Terdapat 4 tabel. Yang pertama user tabel, admin tabel, lowongan tabel, pendaftaran tabel. Nah, kita ngebahas dulu tentang user tabel. Primary key itu ada di user ID-nya atau user ID. Beritu ada yang biasa seperti password, email, nomor HP, nick, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, image URL, dan timestamp. Pada admin table, primary key itu terdapat di admin ID, yang lain tidak biasa. Ada nama lengkap, email, password, dan timestamp. Pada lowongan tabel, primary key itu ada di lowongan ID, yang lainnya tidak primary key, seperti provinsi ID, judul, deskripsi, kuota, tipe, mulai pendaftaran, dan akhir pendaftaran. Nah, pada pendaftaran tabel ini, ya primary key itu pendaftaran ID. Nah, kalau yang lowongan ID dan user ID itu termasuk foreign key, di mana fungsi foreign key itu untuk menjelaskan hubungan antar tabel supaya dapat berkomunikasi antar tabel tersebut. Nah, pada foreign key lowongan ID, dia dihadapkan terhadap primary key pada lowongan ID di tabel lowongan. Nah, kalau foreign key user ID, ini dihubungkan ke primary key user ID pada tabel user. Kalau primary key ini untuk mengidentifikasi setiap tabel. Tanggal daftar dan pendaftaran status itu tidak termasuk primary key maupun foreign key. Itu saja untuk database desainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagramnya. Nah, kita mulai dari tahap pertama, di mana kelas user dengan pub dengan publiknya itu ada user ID dengan tipe varchar 11, ada public user nama lengkap varchar 50, ada public password 50, user user email 40, dan public nomor HP public user, di mana metode itu ada private login, private registrasi, mengisi data, lowongan pekerjaan, dan lihat lowongan pekerjaan, di mana eh, hubungan daftar registrasi ini ada dari many ke one. Nah, selanjutnya ke registrasi, di mana ada publiknya itu ada user ID, user nama lengkap, user password, user email dengan private method register. Dari kelas user, kita diarahkan ke login masuk dengan one to one. Pada kelas login, terdapat public password dan public email dengan public method login. User juga dapat dihadapkan ke one to many dengan mendaftar lowongan pekerjaan terhadap kelas lowongan pekerjaan, di mana publiknya itu ada lowongan ID, lowongan provinsi ID, lowongan judul, lowongan deskripsi, kuota, tipe, mulai pendaftaran, dan akhir pendaftaran dengan private lowongan kerja aktif dan private proses lowongan. Nah, pada admin
Pada kelas admin, terdapat public admin ID, email, password, nomor lengkap dengan private kelola lowongan pekerjaan dan kelola data user. Pada login masuk, itu hubungannya itu one to one, sama seperti tadi untuk kelas login. Nah, pada pada apa? Pada alur mengelola lowongan pekerjaan dihadapkan dengan one to option, di mana kelas lowongan pekerjaan dapat dilihat di sini. Yang terakhir, pada kelas admin terdapat one to option untuk ke kelas usernya. Sekian untuk kelas. User mengakses website. Jika dia link dari website, dia akan dihadapkan kepada login. Nah, sistem memberikan dua pilihan, dan login dan registrasi. Kita kan udah ada database-nya. Jadi kita tinggal masukkan database-nya, yaitu karat@gmail.com dan password-nya. Jika menekan login, jika menekan login, maka user diarahkan ke sistem untuk masuk ke profil pool. Sistem memberikan tampilan menu profil dan user memasukkan data diri dan berkas user ke profil. Ini ada berkasnya, ada KTP, ada kartu keluarga, ijazah, SKCK, dan CV sebagainya. Data tersimpan. Sistem menyimpan data dan berkas dari user, dan sistem mengarahkan kembali user untuk melihat lowongan pekerjaan. Nah, di sini user dapat memilih dan melihat dari lowongan yang tersedia. Setelah itu, user diarahkan ke halaman prosesnya. Dia kan sudah melihat dan memilih yang mana pekerjaan yang mau di lowongan pekerjaan aktif kan. Di sini, si user hanya bisa melihat prosesnya itu apakah dia diterima ataupun tidaknya dalam psikotes, wawancara kesehatan. Itu untuk user. Nah, untuk di bagian admin sebentar, admin juga melakukan login. Nah, ada admin hanya bisa melihat data berkas yang telah diisi oleh user. Manajemen di data user terdaftar. Nah, di sini kan dapat dilihat yang mana saja data-data dari user ataupun pendaftarnya. Jika kita melihat detail, maka dia telah melihat ini. Dia cuma bisa melihat, nggak bisa ngedit di bagian admin. Selain itu, admin bisa memasukkan nilai pada setiap tahapan itu. Nah, jika kita lihat sini, di sini dia tidak lolos gara-gara file KTP-nya ada yang belum dimasukkannya. Di sini kita lihat pendaftaran. Ini data-data user yang masukkan. Yang nggak tahu, yang udah user masukkan. Admin juga bisa mengisi penilaian pada setiap tahap yang dilakukan oleh user. Proses tahap, pemberkasan, ini statusnya, dia diterima atau tidak dari perusahaan tersebut. Bagian kesehatan, pendaftar. Dia di sini lah bisa melihat status sangat baik. Nah, setelah memberikan nilai, maka dia mengeluarkan output dari penilaian dari setiap tahap pekerjaan yang dipilih user. Maka aktivitas diagramnya telah selesai. Jelaskan tentang sekuensi diagramnya, di mana aktor pada aktivasi bar pertama memberikan inputan isi data registrasi ke aktivasi bar sistem registrasi. Setelah itu, aktor memberikan inputan nama, email, password. Kalau salah, dia akan kembali ke registrasi. Kalau dia benar, dia akan diarahkan kembali ke login dan diarahkan kembali ke halaman home. Diarahkan ke halaman home pada aktivasi bar sistem home. Nah, pada home, lowongan pekerjaan aktif dan validasi lowongan, ini terjadi loop atau
Kalau pada home atas aktor diberikan output untuk mengisi data terlebih dahulu. Setelah dia mengisi data pada sistem profil, dia menginput kembali ke home-nya. Nah, pada home, aktor bisa melihat lowongan pekerjaan, ke aktivasi bar lowongan pekerjaan. Setelah itu, home dari aktivasi bar home, aktor bisa memberikan inputan untuk memilih lowongan pekerjaan. Apabila pada lowongan pekerjaan ini dia diterima, dengan dia memberikan inputan proses pekerjaan, dia akan melihat lowongan pekerjaan aktif. Namun apabila ditolak, maka sistem memberikan output lowongan ditolak ke arah lowongan pekerjaan, ke arah aktivasi dia aktivasi diagram lowongan pekerjaan. Dan aktor juga diarahkan kembali ke home-nya. Di sini terjadi loop karena ada proses lowongan pekerjaan. Pilih lowongan kerja, lihat proses lowongan pekerjaan. Jika dia lowongan ditolak, maka dia kembali ke home dan berulang kembali. Nah, namun apabila proses pekerjaannya itu diterima pada aktivasi baru lowongan pekerjaan aktif, maka sistem memberikan lowongan diterima pada validasi lowongan. Itu saja untuk sequence diagramnya. Terima kasih.